Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Lunsi atau Terra Classic. Bagaimana kabar kalian, Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Lunsi sedikit mengalami penurunan 1,83% dan harga saat ini Rp2,62, teman-teman. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir juga turun ya 0,26%. Seperti yang kita lihat untuk peredaran supply di sini setiap bulan berkurang ya, teman-teman ya. Dan dari maksimal supply-nya 6,8 triliun sekarang 5,9 triliun, teman-teman. Ya, dan untuk pembakaran Lunsi ini masih berlangsung ya. Binance juga setiap minggu atau setiap bulan mengupdate untuk pembakaran Lunsi. Kemudian ada salah satu perusahaan besar juga ya yang melakukan pembakaran secara rutin untuk Lunsi ini, teman-teman. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Lunsi, kita pantau dulu ya. Untuk harga dari Bitcoin naik 2,83% dalam 24 jam terakhir dan sekarang 276 juta, Ethereum 20.500.000, kemudian BNB 4,2 yang masih tetap ya untuk BNB ini ya. Tapi untuk BTC ada pergerakan naik setelah FOMC dan CPI keluar ya semalam ya, teman-teman ya. Apakah ini akan menjadi rally untuk Bitcoin atau ini hanya fake pump lagi? Ya kita tunggu aja, wait and see ya, teman-teman. Jangan asal masuk. Dan sekali lagi video ini hanya sekedar sharing, berbagi ke teman semua. Untuk investasi gunakan dana bebas ya, teman-teman ya. Dan mengenai Lunsi, pengembang Terra Classic berhasil membuka kembali saluran IBC ke Osmosis, teman-teman. Jadi untuk saluran interblockchain komunikasi atau IBC yang menghubungkan jaringan Terra Classic ke Osmosis, pertukaran terdesentralisasi Cosmos yang populer sekarang dibuka per tweet dari Terra Rebels dari pengembangan independen untuk jaringan tersebut. Rex Horizon, aka anggota senior Terra Civita Group, pengembang independen yang bersaing, juga mengonfirmasi pengembangan tersebut membagikan tangkapan layar dari transaksi yang berhasil. Jadi perlu dicatat, teman-teman, bahwa pembukuan kembali IBC Osmosis adalah hasil proposal dari pengembang inti Terra Classic Edward Kim untuk mempercepat garis waktu pembukaan kembali IBC untuk Osmosis. Juno, Kresken, dan alih-alih membuka saluran ini dengan pemutakhiran versi 23 yang dijadwalkan sekitar bulan ini, teman-teman. Kemudian pengembang juga memilih untuk melakukan lebih awal untuk mengikuti perubahan dalam ekosistem Cosmos. Khususnya dengan pembukaan kembali saluran EBC, saluran dapat mengakses likuiditas Terra Luna Classic dan Terra USDC ya, yang terperangkap yang sebagian besar terletak pada Osmosis untuk konteksnya. Saluran yang menghubungkan jaringan Terra Classic ke rantai Cosmos lainnya ditutup selama keruntuhan ekosistem pada bulan Mei untuk mengurangi dampak kerugian tidak permanen. Sesuai proposal dari Kim, pengembang seharusnya sudah membuka kembali saluran IBC paling lambat 5 Desember. Tak heran komunitas dapat konfirmasi developer berhasil membuka kembali channel Osmosis dengan heboh, namun beberapa orang menghadapi tantangan saat mencoba melakukan transaksi, teman-teman. Misalnya, Cosmos Human mencatat bahwa dia tidak dapat mentransfer Lunsi dari Osmosis ke dompet lain, dan King Morland Ticket ya mencatat bahwa dia belum menerima USDC yang ditransfer dari Osmosis ke dompet Terra Station-nya. Perlu disebutkan bahwa dorongan untuk membuka kembali saluran IBC ke Osmosis mengilhami beberapa proposal untuk memaksimalkan pembakaran Lunsi ya, teman-teman. Yang pertama mengusulkan peningkatan parameter pajak pembakaran on-chain, sedangkan yang kedua didorong untuk mendapatkan Osmosis yang berfungsi sebagai DEX on-chain pertama untuk komunitas Lunsi sebelum crash untuk menerapkan pembakaran off-chain ya. Lalu untuk harga Lunsi ya, mengenai Terra Lunsi ini sedikit melonjak ya pada 2 Desember karena komunitas menerima hasil pembakaran gelombang ke-6 Binance dengan penuh semangat. Di sini ada data burning ya dari Binance, teman-teman. Dan saat tulisan ini dibuat naik 12% 24 jam terakhir
di 18 dan juga naik 14% dalam seminggu terakhir. Ini cukup signifikan karena sebagian besar kripto mencatat keuntungan minimal atau bahkan kerugian dalam 24 jam terakhir. Kenaikan harga baru-baru ini juga bertepatan dengan lonjakan volume perdagangan sebesar 250% karena para pedagang berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari volatilitas baru-baru ini. Lucy juga telah merebut kembali kapitalisasi pasar $1 miliar, teman-teman, karena sekarang menduduki peringkat sebagai mata uang kripto terbesar ke-39 menurut data CoinMarketCap. Setelah mengumumkan batch kelimanya, Binance mengatakan akan menerbitkan hasilnya setiap bulan dan bulan setiap minggu. Penantian tersebut juga memicu ekspektasi di komunitas yang menunggu kabar bahwa miliaran token telah dibakar ya. Jadi untuk Binance ini membakar 6,38 miliar lunsi. Di situs webnya, pertukaran kripto teratas Binance telah menerbitkan hasil pembakaran gelombang ke-6-nya. Menurut data yang diperbarui dari situs webnya, token lunsi senilai $1 juta ini ya, lunsi dikirim ke alamat bakar dan mencakup total biaya perdagangan pada pasangan perdagangan spot dan margin lunsi antara 30 Oktober dan 29 November dengan pajak 0,2% ditetapkan. Dan pada bulan Oktober, komunitas Terra Luna Classic menyetujui proposal 5234 yang mengurangi pembakaran pajak 1,2% menjadi 0,2% dan menyimpan 10% lagi sebagai pendapatan pajak untuk infrastruktur dan kontributor ekosistem ya. Oke, dan mengenai SBF ya di sini tambahan sedikit. Jadi untuk Bahama meminta SBF untuk mencetak kripto baru senilai ratusan juta, klaim pengacara Amerika Serikat. Jadi dalam mosi baru yang diajukan Senin malam, pengacara Amerika Serikat mengklaim pemerintah Bahama meminta SBF untuk mencetak token senilai ratusan juta untuk mengalihkan kembali kepada mereka. Situasi seputar Sam Bankman-Fried dan bursa mata uang kripto bangkrut yang biasa dia jalankan FTX meningkat. Yang pertama ditangkap bahwa di Bahama ini permintaan pemerintah Amerika Serikat, sementara informasi baru terus bermunculan. Dalam mosi baru yang diajukan Senin malam, para pengacara Amerika yang menangani kasus kebangkrutan FTX membuat beberapa tuduhan serius terhadap tekanan mereka di Bahama. Mosi tersebut mengklaim bahwa Bahama meminta SBF untuk mencetak token baru senilai ratusan juta dan untuk mengalihkan kendali kepada pejabat pulau. Dan ini adalah permintaan untuk akses langsung dan dinamis yang akan segera diberikan kepada pemerintah Bahama dan Tuan Samuel Bankman-Fried dan Gary Wang ya, yang berlokasi di Bahama, kemudian bekerja sama dengan pejabat Bahama. Informasi tentang penarikan awal Bahama juga terungkap dan pengacara Amerika Serikat mengeluarkan email dari 9 November hanya beberapa hari sebelum SBF mengajukan kebangkrutan. Jadi untuk catatannya bahwa dalam sebuah wawancara dengan Tiffany Wong, SBF mengatakan bahwa alasan dia menyetujui penarikan pelanggan Bahama adalah karena dia tidak ingin berada di negara dengan banyak orang yang marah di dalamnya. Jadi kelihatan tampaknya kasus kebangkrutan FTX akan menjadi pertarungan ya antara yurisdiksi karena Amerika Serikat dan Bahama bertengkar tentang siapa yang memiliki wewenang di atasnya. Dan ini lebih lanjut disorot oleh mosi terpisah yang diajukan oleh likuidator Bahama yang mengklaim bahwa perusahaan induk FTX ini yang memiliki lebih dari 36 villa mewah di Bahama dialihkan ke tangan otoritas Amerika Serikat tanpa alasan apapun. Jadi kesimpulannya untuk FTX ini ya, semoga saja ada token yang baru ya dan ada airdropnya. Kemudian untuk Lunsi ya, di sini untuk perusahaan besar juga sudah melakukan pembakaran ya. Di sini belum ada kenaikan walaupun BTC naik. Jadi ya kita tunggu aja ya. Jadi buat teman semua yang ingin masuk, selalu riset gunakan dana bebas ya. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.